berkorelasi gitu loh, berkorelasi sama ajaran JB. Ada enggak? Ada anak nih, anak baru masuk JB nih. Tapi dia juga baru ikut bela diri entah taekwondo atau karate. Kira-kira gimana? Hello guys, welcome back to Nelson MS Channel. Jadi guys, pada video kali ini aku mau bikin video podcast, dan ini baru video podcast pertama kali di channel Nelson MS. Ya, oke, ini jadi aku sudah mengundang bintang tamu spesial kita. Ya mungkin bisa perkenalan diri mungkin. Ya, salam hangat pada penonton semuanya. Perkenalkan, saya Gilang Rizky, temannya Nelson. Saya di sini sebagai anggota karateka dari perguruan Inkai. Sebelumnya di ini ya, Pak, di BKC. Iya, di BKC dulu kan? Iya. Di BKC dan satu ya, udah dan satu item ya. Iya. Tapi terus pindah haluan ke Inkai. Yang penting kan masih sama-sama karate ya. Oke, jadi kali ini kita mau ngebahas tentang korelasi ajaran bela diri dengan nilai-nilai dari The Brito. Wah, ini jos. Karena kan kita sama-sama alumni ya, sebenarnya alumni baru juga. Iya sih. Atau baru alumni baru CB 22. Itu ya dihitung itu tahun masuknya apa tahun lulusnya sih? Kalau aku dengar kan harusnya tahun lulusnya, tahun wisudanya. Tahun wisud. Oh iya, ya JB 22. JB 22. Oke, kita mau ngebahas ya korelasi ajaran bela diri dengan nilai-nilai The Brito. Pertama kita ini dulu deh, mending kita lurusin dulu ya. Nilai yang dimaksud tuh kayak nggak cuma 1 L5C kan? Dulu kalau MPLS kan 1 L5C, ingat nggak? Ya iya. Nah, 1 L5C. Kadang kebalik 1 C5L. Menyebutnya kan kebalik kan? 1 C5. Oh iya, tadi aku nggak balik. Enggak. Ini dulu sekelompok MPLS ini. Mau di spill nggak? Nggak usah. Jangan-jangan ini kalau di spill nggak malah dianggapnya bocor ya, spoiler lah dianggap ya. Ya nggak tahu sih MPLS sekarang yang dulu kita sama yang besok itu sama atau enggak kan. Kita mau ngebahas korelasi ajaran di taekwondo sama di karate dengan nilai-nilai The Brito. Jadi kan balik lagi ya, kalau nilai-nilai The Brito kan ya mungkin ya kita tahu kan 1 L5C, tapi di sini yang dimaksudkan tuh nggak cuma 1 L5C, tapi ada ini juga ya. Pokoknya apa ya, macam-macam apa ya, berarti istilah ajaran lah, ajaran yang ada di JB lah pokoknya. Misalnya semangat magis atau 10 butir kepemimpinan. Nah itu pasti LKT itu. Masih hafal nggak? Beberapa Hafal atau cuma ini doang? Beberapa hafal. Urutnya apa urutnya? Enggak. Maaf. Tapi ininya apa? Kalau misal suruh nyebutin, misalnya coba sebutkan 3 itu bisa tau? 3 ya. Yang aku ingat tuh imajinasi mengikuti energi mengikuti imajinasi. Energi mengikuti imajinasi. Iya. Nah, terus yang pokoknya yang lakukan sesuatu jangan setengah-setengah. Jangan. Yang satu lagi aku ingatnya cuma 2 itu Bilang bikin teguh pada pendirian, intinya gitu. Nah, pokoknya macam-macam lah. Oke, jadi sekarang kita ulik dulu tentang asas atau janji atau sumpah lah. Ya pokoknya semacam itu ya, yang ada di bela diri kita masing-masing. Kita ulik asas atau sumpah atau janjinya itu dengan ajaran yang ada di JB, dengan nilai-nilai yang ada di JB. Benernya kalau di karate itu ada nggak kayak asas atau janji atau sumpah itu ada nggak? Ada kalau tempat ini ya. Jadi itu ada tepatnya 5 butir. Yang pertama tuh sanggup memelihara kepribadian. Yang kedua tuh ada sanggup patuh pada kejujuran. Yang ketiga tuh sanggup mempertinggi prestasi. Yang keempat tuh sanggup menjaga sopan santun, dan yang kelima tuh sanggup menguasai diri. Oh, itu namanya sumpah atau asas atau janji? Sumpah karate. Sumpah. Iya. Oh, tapi antara apa maksudnya misalnya Inkai sama BKC itu beda? Ada satu yang beda. Kalau yang BKC itu ada satu ya, jumlahnya tetap 5. Yang satunya itu diganti sanggup menjaga nama baik perguruan. Kan biasa kan janji. Kalau tempatku ya janji sama asas tuh beda. Kalau di janji itu ini kan ada 5 ya. Ya, pertama kan menjunjung tinggi nama bangsa dan negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya pertama.
Terus yang kedua, menaati asas-asas taekwondo Indonesia. Terus yang ketiga tuh menghormati pengurus, pelatih, dan sesama taekwondoin dalam mengembangkan taekwondo Indonesia. Tuh. Terus yang keempat itu selalu berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam menjaga nama baik taekwondo Indonesia. Terus kan yang kelima tuh menjadi pembela keadilan dan kebenaran. Nah itu kan yang poin kedua kan menaati asas-asas. Berarti kan masih ada lagi tuh asasnya. Nah cuma itu banyak banget sih. Banyak banget itu kalau ini aja masih harus open book ini. Susah. Nah, ya bener tuh masih harus open book. Berarti tapi kalau disebut poin-poinnya bisa atau enggak itu? Pancasila, sportivitas, kedisiplinan, kejujuran, sama ada sekitar 10 ya. Kayak ngapalin dasar Dharma Pramuka. Dasar Dharma Pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Aduh, nih dasar Dharma Pramuka tuh kita tuh udah nggak inget lagi kita 3 tahun nggak ada pramuka. Oh iya, ini sekedar ilmu ini JB nggak ada pramuka. Tapi ya cuma buat cowok ya JB ya. Tapi ini apa? Itu menyenangkan kalau kita ntar dikasih makan terus setiap saat. Bahkan kita kalau salah pun juga dikasih makanan kok, tenang, enak. Ya pokoknya nggak boleh di-spill. Nah, dan ini nggak, tapi di sumpahnya itu, di sumpah karatenya itu ya, itu ada yang menurutmu pribadi ya, kayak berkorelasi gitu loh, berkorelasi sama ajaran JB. Ada nggak? Menurutku pribadi ya hampir semuanya sih yang itu tuh, yang ada korelasi dengan ajaran JB, walaupun kalau di JB itu nggak diajarkan secara langsung, tapi ya secara nggak langsung ya diajarinnya itu. Contohnya aja yang sanggup mempertinggi prestasi. Ya kita kan sekolah, udah pasti kita tujuannya untuk mendapatkan sebuah prestasi. Akademik non akademik mesti ada lah ya, sesuai passion pribadi. Terus ya juga yang ini, yang nomor 2 yang sanggup patuh pada kejujuran. Ya dimana-mana kan ya kita diajarin untuk bertindak jujur, selalu berbuat apa yang kita inginkan atau kita berkata apa yang benar. Itu relatif sama yang diajarin di JB itu. Ya ini sih ya apa, kalau yang prestasi kan apalagi ya kita mengenal yang namanya semangat magis dulu. Iya. Nggak boleh cepat puas. Pokoknya intinya kalau misalnya berprestasi ya harus ngegas terus ya prestasi ya. Tapi masih ngegas nggak? Belum. Ya semua kan ada masanya ya, ada kan apa, hidup kan kayak roda toh, ada di atas ada di bawah. Lagi ngedonnya sekarang sih ya. Sekarang lagi ngedon ya. Lagi ngedonnya banget sekarang. Korelasi ya benernya yang kayaknya hampir semua bela diri ya kayak gitu. Soalnya kalau tempatku ya ini kalau di asas tadi ya, asas taekwondo itu kan juga ada yang namanya kejujuran. Kan kejujurannya benernya kan juga ini apa, di marsnya JB itu loh, jujur semangat hatiku. Nah itu kejujuran. Terus misalnya kayak kalau asas taekwondo itu ada lagi yang bunyinya saling menghormati. Nah itu kan kalau di JB kan nyebutnya man for other ya, tapi maksudnya di sini man for other tuh apa, jangan telan mentah-mentah ya, maksudnya ya intinya saling menghargai lah, mau cowok mau cewek ya tetap harus saling menghargai gitu toh intinya. Ya gitu, soalnya ya karena man for other itu kan ya karena JB itu isinya cowok semua. Kalau cewek ya nanti jadinya girl for other. Woman for other loh Ya woman ya gitu lah ya. Terus kayak tadi kan disebutin pengendalian diri juga nggak sih? Oh iya, sama menguasai diri. Nah, menguasai diri, kalau asas taekwondo nyebutnya pengendalian diri. Nah itu juga ada itu. Kalau di JB kan apa, pembedaan roh jahat sama baik itu loh. Iya itu. Itu kan kayak ini nggak sih apa? Kalau misalnya Ya roh jahatnya nggak terkontrol kan malah akhirnya nggak bisa ngendali diri gitu nggak sih? ya intinya kan kita ya bisa bedain mana yang baik mana yang buruk untuk kita lakukan. Nah, pembedaan roh jahat udah kayak ajaran agama lah, nggak sih? Ya aku rasain sih ya, acara JB itu ya nggak jauh dari yang namanya spiritualitas Ignatian. Nah, Nggak jauh sebenarnya dari situ. ya bukan udah nggak jauh lagi nggak sih? Ya memang dari situ Dari nggak situ sih? ya, soalnya kan memang menganutnya dari Ignatius de Loyola itu.
Terus ya, kalau misalnya ini dari pengalamanmu pribadi ya selama latihan, itu ada nggak sih kebiasaannya karate yang ada di JB? Misalnya gini nih, Kak JB ya, kalau misalnya apa sebelum corona dulu, itu kan kita kan sok mengenal ya namanya tutor sebaya itu loh, ya tutor antar teman. Nah itu misal kebiasaan kayak gitu, atau mungkin kebiasaan ya misalnya kalau anak JB nongkrong bareng di Adeska misalnya, ya pokoknya kebiasaan itu nggak mesti yang harus formalitas dari sekolah, tapi bisa non formal gitu dari kitanya sendiri ya, memang udah kebiasaannya cak JB aja. Pokoknya ada nggak apa ya kebudayaan atau kebiasaannya JB yang ada di karate gitu loh, ada nggak? Sayangnya karena diriku ini masih ya tergolong baru lah ya di INTA ini ya, jadi belum begitu merasakan kebudayaan yang mungkin sudah lama mengangkat di sana, karena ya diriku ya maksudnya juga pas lagi corona kan, jadi mungkin ada banyak kegiatan yang kurang banyak dilakukan. Cuman kalau terakhir kali aku ingat tuh kami tuh ada acara untuk 7 UNY ya, kami ada kegiatan lari bersama di Imogiri. Nah di sana ya biasalah kalau acara-acara di luar itu ya ada game-game gitu, jadi ya makin membuka diri lah ya di sana tuh. Antar sama anggota. Jadi ya ibaratnya tuh ntar kita tuh ngeliat tuh nggak cuma dari sapunya. Ya kita karate ya sama aja. Kayak warna sapu itu ya cuman beda lamanya kamu berlatih di sana. Ibaratnya gitu kan. Jadi ya, jadi kalau di tempat kita tuh kayak temu kolese ya, temu kolese. Waduh, kan ada tau ini apa? JB nanti CC terus itu kan sama aja tuh berarti kan? Ya, aku temu kolese jadi inget. Oh, waduh. Nah, skip. Jangan. Skip. Nanti disensor aja. Skip. Maaf. Gak apa-apa, jangan nyebut nama. Berarti kan konsepnya kayak temu kolese nggak sih kalau gitu? Ya bedanya ini cuma satu dojo, nggak sampai beberapa gitu. Oh kalau satu dojo berarti lebih tepatnya bukan kayak temu kolese. Oh tapi ada kalau yang ada. Jadi itu untuk sabu biru sama coklat biru ke atas, itu ntar ada latihan bareng di pusatnya. Ya mungkin gitu ya, mungkin konsep yang bisa dipakai, konsep temu kolese yang bisa dipakai di karate ini. Kalau satu dojo kan berarti kan apa makrab kelas. Nah iya. Tapi bukan makrab kelas ya sama skece, bukan. Makrab kelas ya. Makrab yang dulu formasi kita kelas 10 itu sama wali kelas. Ya pokoknya nginep sehari. Oh tapi ini enggak, misalnya kayak tutor sebaya itu ada enggak? Kan biasanya kan terutama yang udah mau senior ya, atau udah senior gitu ya, itu kan biasanya kan suruh ngajarin junior gitu nggak sih? Suruh ngelatih kan biasa aja, ngelatih juniornya. Kayaknya enggak sih. Belum itu mengenal maksudnya. Soalnya ya ini kalau tempatku kalau taekwondo gitu, misalnya yang sabuk merah atau sabuk hitam gitu ya, itu ini nanti apa disuruh kayak ngelatih gitu loh. Ya kalau nggak ngelatih pun minimal jadi asisten lah, asistennya pelatih. Kan biasa kan ada toh kayak misalnya kasus-kasus misalnya pelatihnya udah lansia misalnya, jadi kan kalau nyontohin gerakan kan nggak bisa maksimal gitu loh. Nah terus ini apa biasanya yang anak buahnya yang udah senior itu yang disuruh nyontohin nih gerakan yang bener kayak gini contohnya tuh. Itu kan konsepnya kan kayak tutor sebaya aja di mana itu apa di JB. Ya, tempatku malah itu sih cuman bagian doa sama pemanasan pendinginan doang. Kalau yang ya selain sabuk hitamnya mungkin yang sabuk coklatnya itu. Ini ya berarti kamu apa? Kalau sebelum sabuk hitam kamu sabuk apa? Merah apa coklat atau apa? Aku merah kalau aku. Kalau di sini kan urutannya putih, kuning, hijau, biru, coklat, hitam. Itu kalau berdasarkan warnanya. 6. Ada strip-stripan nggak? Tapi kalau nggak salah coklatnya tuh 2 kali, birunya 2 kali. Kalau nggak salah. 8. Berapa sih berarti? Iya 8 lah berarti. Apa 10?
putih, kuning, hijau, biru, coklat. Ya 7 sih, kan hitam nggak masuk edan. Dan 1. Oh, agak beda berarti. Kalau tempatku nggak ada coklat, tempatmu nggak ada merah ya? Enggak. Nah aku kan putih, kuning strip hijau strip biru strip merah strip 1, merah strip 2, baru dan 1 hitam. Lebih banyak tingkatannya ya. Tapi kan ini apa? Tapi ini loh, paling cepat banget ya, dalam 3 tahun tuh udah bisa jadi sapu hitam. Itu kalau ikut ujian terus ya, kecuali kalau nyekip. Ujiannya dalam waktu, misalnya dalam setahun tuh berapa kali ujian? 3 bulan atau 4 bulan. Oh. Nah itu tempatku setiap 6 bulan sih, jadi setahun 2 kali. Oh ya lebih sedikit tapi jedanya lebih lama ya berarti. Ya impas. Ya. Berarti dalam kalau misal mau jadi sapu hitam tuh 3 tahun juga kan kira-kira? Kalau yang pengalaman dari yang BKC iya 3 tahun. Ya 3 tahun. Ya sama lah. Masuk SMP, dari masuk SMP terus sampai masuk SMA ini. Oh, ya benar kalau 3 tahun ya benar kayak anak sekolahan. Iya, benar. Terus nih, kalau nih dari pengalamanmu aja ya, dari pengalamanmu ya. Itu kalau misalnya kamu ikut karate nih, sama kamu anak JB, itu biasanya ajaran bela dirimu atau ajaran karate yang diaplikasikan ke JB atau nilai-nilai JB yang diaplikasikan ke karate biasanya gimana? Biasanya dari pengalaman pribadi. Nah gitu ya nyampur sih, nggak mesti pilih satu. Nggak mesti pilih satu. Ya selama ajarannya baik ya bisa diaplikasikan kalau di mana aja kan. Oh, tapi maksudnya lebih condongin gitu loh. Oh, ada tak lebih condongin? Jujur aja karena aku lebih sering sekolah ya mending yang dari karate ke sekolah. Jujur aja. Itu ya. Anak no lab. Enggak ya? Ya benar sih. Anak no lab sukanya belajar terus. Oh ya enggak banget loh. Nyatanya ya, kemarin ya jangan putus asa. Oh iya, ini dapat semangat dari LTMPT nih. Apa gimana rasanya? Tetap semangat. Jangan putus asa dan tetap semangat. Jangan semangat dan tetap putus asa. Kok? Ya itu mereka yang udah nggak mikirin apa-apa itu gitu omongannya. Tos dulu. Aku juga. Ya tapi iya sih emang nyampur ya kadang tuh. Kayak lebih ke gini nggak sih? Apa yang bisa diterapkan dari JB ke bela diri itu ya kita lakuin, terus apa yang bisa diterapin dari bela diri ke JB itu ya kita lakuin gitu nggak sih? Iya. Terus gimana ya? Misalnya ya ada anak baru masuk JB nih. Tapi dia juga baru ikut bela diri entah taekwondo atau karate. Kira-kira gimana coba kalau gitu kan masih sama-sama baru nih, Aku mikirnya kayak seorang anak yang nolep terus nggak tahu pengen masuk ekstra apa, jadi kepaksanya masuk ekstra bela diri ya gitu aja aku mikirnya ya. Gambarannya gitu aku mikirnya. Jadi ya kalau gimana ya kalau gitu ya. Masih awal-awal kan dari kita masih ya baru kan ya, kayak kita dulu kan masih belum tahu apa-apa kan soal nilai-nilai JB kan, masih mencoba mencari tahu, masih mencoba memahami itu kan. Tapi ini nggak sempat kan kalau di JB ya kan belum ada toh ekskul karate, belum ada ekskul taekwondo toh. Itu sempat pernah kepikiran pengen diriin nggak? Malah sejujurnya dulu pernah udah ngajuin proposal buat ngadain ekskul karate itu. Udah ngajuin proposal sama romonya, sama pamongnya. Cuman tapi ya tanggapannya karena di sana ada kebanyakan ekstra bela diri, jadi ya belum bisa nambahin ya gitu. Tapi misalnya boleh ini, pengen nggak? Boleh, ya pengen aja. Pengen. Siapa tahu kan apa? Misalnya alumni gitu ya, karena alumni jadi kamu yang disuruh ngelatih gitu loh. Kamu disuruh ngelatih, kamu yang jadi apa ya ibarat ya asistennya itu bisa jadi asistennya. Soalnya kalau dari pengalaman dulu Kak Karawitan tuh justru asisten pelatihnya malah alumni. Bahkan yang sering latih pun dia juga alumni. Oh kamu ikut ekskul karate? Kok Karawitan ya? Kelas 10 ya. Mirip-mirip Karawitan karate. Iya.
typo. Kalau misalnya jadi kepala pelatihnya itu loh, maksudnya bener-bener kan kalau karate dojo. Iya. Dojo tuh. Kalau tempatku kan dojang ya. Iya. Sabunimnya dojo. Ya kayak megang dojonya gitu kan. Resmi punyamu sendiri gitu loh. Pengen nggak? Ya, resmi punya sendiri tuh ya masih terlalu berat untuk dihandle kayaknya ya. Masih belum punya banyak pengalaman. Jadi masih belum siap kalau untuk yang itu. Jadi kalau cuma pengen ngadain ekskul ya masih nggak apa. Dengan kata lain pelatihnya masih datengin dari perguruan gitu. Oh, ya siapa tahu kan kalau kamu yang megang kan bisa, atau mungkin sambil ngajar sambil ngelatih karate anak adik-adik kelas JB sambil disisipi nilai-nilai Ignatian bisa atau sambil disisipi nilai-nilai JB. Kalau dirimu gimana? Ada kebayang belum punya dojo sendiri terus ngajar gitu? Ya kalau misalnya bener-bener pengen diriin dojang sendiri sih ya ini sih kalau buat JB sih mungkin enggak ya kalau buat JB, karena kan udah dia mendirikan ya sebelumnya. Yang diriin pun ya juga alumni JB bener ya. Yang diriin taekwondo JB. Paling ya mentok-mentok cuman ini pengen suatu hari bisa jadi yang memiliki gitu loh. Itu sih mungkin pengen ya, atau entah di JB atau entah di SMP ku pengen sih jadi kan ini ya, dulu kan yang diriin taekwondo JB kan bukan pelatih yang sekarang tuh loh. Dulu kan adalah angkatan JB 90 berapa gitu kok, agak lupa JB 90 berapa gitu. Nah terus kan kayak dioper-oper gitu loh, kayak ya itu kayak sistem kasta. Kok kasta sih? Pergantian raja gitu loh. Dioper-oper loh. Nah sekarang udah sampai ini ke pelatihku yang sekarang ini. Tapi misalnya suatu hari dioper ke aku ya pengen aja, siapa tahu bisa waktu ngelatih bisa disisipi nilai-nilai Ignatian. Itu mereka ntar malah rasanya bukan ekstra lagi, tapi pelajaran SI tambahan gitu. Hati-hati aja. Ya, tapi kan semangat Ignatiannya kan bisa ditularkan. Nah, kalau Kalian masih bisa. kira-kira ada ini nggak ada pesan nggak buat angkatan JB berikutnya? Buat JB 25 lah cara kata, atau 25, 4, 26 yang udah mau masuk gitu loh. Ada pesan nggak kira-kira? Ya buat kalian ya. Kalau emang pengen ke JB ya, jangan setengah-setengah ya, ntar nyesel jadinya. Nih. Kalau mau ke JB jangan setengah-setengah, ntar jadi nyesel. Oke guys, jadi sekian dulu video dari kami. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kalian ya, terkhusus untuk anak-anak bela diri yang mau masuk JB ya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi